Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo kok sira suruh kumanang siron to sikip masih bawa ya Iqbal siron to sikip masih bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Video kita kali ini yang melalui bahas channel itu Tujunai ada 3 tugu sebagai ikon kota Sengkang. Bukan 3 tapi banyak, tapi yang akan kita bahas adalah cuma 3. Insyaallah di video selanjutnya kita akan bahas sedikit. Oke, di video yang pertama Sapuku, kenapa kita membahas video ini tentang tugu-tugu ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang makna, kapan, dan tujuannya dibangun tugu-tugu itu. Oke, yang pertama Sapuku adalah tugu yang ada di depan Ban BNI. Bisa dikatakan Tugu BNI yang berada di persimpangan 5, Jalan 40.000 Jiwa, Jalan Musiraya, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Bali, Jalan Datuk Sulaiman. Kita bertanya atau kalau kita mendengar cerita-cerita dari masyarakat, banyak yang mengatakan atau beranggapan bahwa patung itu adalah patung salah satu pahlawan yang ada di Kabupaten Wajo. Patung itu berposisikan sebagai seorang pemuda yang sedang mengangkat baki biasanya. Kemudian ada apinya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Lama Dukeleng. Tetapi ternyata itu adalah salah satu replika atau patung yang sama yang ada di Jakarta di Jalan Hayam Wuruk. Itu bukan tokoh atau pahlawan siapapun, tetapi itu adalah patung biasa yang dimana ada kembarannya di Jakarta, Jalan Hayam Wuruk. Ini dijelaskan langsung oleh Ketua Yayasan Budaya Wajo itu Bapak Sudirman Sabang, bahwa itu adalah replika patung yang ada di Jakarta. Kenapa demikian? Karena dulu Kota Sengkang disebut juga sebagai Jakarta Kecil. Karena kenapa? Kota Sengkang pada zaman itu kota yang bermandikan cahaya pada tahun 1980-an. Kota pertama yang pakai merkuri di pinggir jalan. Nah, itu dulu kenapa bisa dikatakan bahwa patung itu bukan patung siapa-siapa, seperti yang dianggapan dari masyarakat bahwa itu adalah patung Lama Dukeleng. Oh, ternyata bukan. Ada juga mitos-mitos atau pendapat-pendapat yang sering kita dengar bahwa kalau sudah tengah malam kumalalan ni nasa wenye iro patungnya nono ikis salo nono iki Pak Dupa cemeh, dia turun ke sungai Pak Dupa untuk berendam. Pendapat masyarakat, wallahu alam, tapi itu mustahil. Kemudian tugu yang kedua Sapoku adalah tugu pesawat. Tugu pesawat ini bisa dikatakan terbilang masih baru. Karena kenapa? Tempat yang ditempati sekarang tugu pesawat yang ada di Simpang 5, Jalan AP Veterani, Jalan Kelapa, Jalan Walter Mumisidi, yang dimana tugu pesawat itu tempatnya dulu itu tempatnya Tugu Pancasila. Nah, kapan kira-kira datangnya tugu pesawat ini dan kenapa bisa ada di sana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang datang dari luar kabupaten, luar kota Sengkang, yang orang-orang pendatang yang heran melihat kenapa ada tugu seperti ini. Karena kenapa? Kalau kita melihat kota Sengkang itu tidak ada bandara, kemudian tidak ada pangkalan angkatan udara, tidak ada. Kenapa bisa ada di sana? Ada juga yang mengatakan bahwa tugu pesawat ini adalah salah satu replika pesawat tempur. Ternyata tidak. Itu adalah pesawat tempur asli yang berjenis A4 Skyhawk. Kenapa bisa ada di sana? Itu adalah salah satu penghargaan atau yang diadakan oleh orang Sengkang yang dulunya menjabat sebagai wakil kepala staf angkatan udara, Marsikal Madya
TNI Ali Munsiri Rappe yang diresmikan pada tahun 2003. Karena kenapa? Kenapa bisa ada di sana? Kenapa bisa mendapat penghargaan seperti itu? Karena dialah satu-satunya penerbang pertama berpangkat jenderal. Kemudian dia juga satu-satunya orang Sengkang yang menduduki posisi seperti itu. Jadi itu salah satu penghargaan atau adanya tugu pesawat itu karena adanya tugu pesawat itu karena ini tadi Ali Munsiri Rappe yang mengadakannya, kemudian diresmikan pada tahun 2003. Jadi bagi teman-teman atau sapu-sapu saudaraku yang mengatakan bahwa tugu ini adalah replika, tidak. Ternyata tugu pesawat ini adalah pesawat tempur asli. Entah bagaimana caranya menaikkannya ke sana itu tidak bisa kita temukan di sini. Kemungkinan itu bisa kita temukan kalau kita mencari orang yang menyaksikan langsung pemasangan itu. Kemudian yang ketiga, sapuku, tugu yang ketiga yang ada di Jalan Budi Utomo. Jalan Budi Utomo yang bertepatan di pertigaan Jalan Budi Utomo dan Jalan Gabus. Di situ ada patung udang, kemudian ikan gabus yang mengelilingi jagung. Nah, makna dari tugu ini adalah itulah salah satu gambaran hasil alam atau hasil bumi yang ada di Danau Tempe pada saat itu, yang dimana ada tugu udang. Danau Tempe banyak sekali udang-udang yang bisa kita jumpai atau bisa nelayan jumpai. Kemudian ikan gabus, bolong, banyak juga yang dijumpai yang didapat oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian jagung, hasil jagung melimpah pada saat itu, makanya dibangunlah tugu seperti itu. Kemudian di depannya bertuliskan selamat datang. Oke, sapuku, mungkin ini pengetahuan baru untuk teman-teman, untuk sapu-sapuku yang belum tahu. Tapi kalau ada sumber lain yang lebih kuat, yang lebih tentang ketiga tugu ini, bisa share di kolom komentar, kita sharing bersama. Karena kenapa saya mengambil artikel ini dari yang ditulis oleh Hardiansa Abdi Gunawan. Nah, kalau ada kesalahan dalam penulisan, mungkin ada juga kesalahan dalam video kita ini. Oke, sapuku, boleh kepang sikonero. Insyaallah kita akan bahas tugu-tugu selanjutnya yang ada di Kota Sengkang, makna dan tujuan dan kapan dibangun, untuk menambah wawasan kita semua. Oke, selamat kinatu pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.